Pilih mana yang bikin kamu benar-benar paham. A. Sebutkan 5 jenis gaya dalam fisika. B. Jelaskan mengapa mobil balap bisa ngebut di tikungan tanpa terlempar. Kalau kamu pilih B, berarti kamu sudah merasakan bedanya sekedar menghafal C1 versus benar-benar paham C2. Pernah nggak dapat nilai bagus tapi pas ditanya dosen malah blank? Atau bingung jelasin materi ke teman? Ini nih tandanya kalau kamu sering terjebak di level hafalan. Kalau kamu mau ubah, yuk kita gali. Tujuan dari video ini, kamu bisa ngerti apa itu C2 atau mengapa ia penting untuk masa depan akademismu. Yang kedua, kamu bisa melihat contoh nyata C2 di bidang sains, sosial, dan teknik. Biar nggak abstrak. Yang ketiga, kamu bisa mengecek sendiri apakah selama ini kamu sudah belajar dengan benar atau sekedar menghafal untuk ujian. Sebelum daripada itu, kamu harus memahami makna C2 atau understanding. Artinya kamu bisa menerjemahkan konsep ke bahasa sehari-hari. Misalnya nih, jelasin hukum Newton pakai analogi naik motor. Atau kamu bisa memberi contoh yang belum diajarkan oleh dosen. Atau yang ketiga, kamu bisa menjawab pertanyaan kenapa begini, kenapa begitu, atau bagaimana jika. Singkat cerita nih, dulu aku selalu dapat A di kuis hafalan. Tapi pas magang, supervisorku tanya, bisa jelasin konsep ini ke klien nggak? Nah, di situ aku blank. Ternyata di dunia nyata butuh C2, bukan cuma hafal doang. Ini nih, aku paparin. C2 di dunia nyata. Contohnya di bidang sains. Di bidang sains, kamu bisa memprediksikan apa yang terjadi jika tanaman di ruang gelap disinari lampu LED merah, bukan matahari. Di C2 ini, karena kamu harus paham prinsip fotosintesis, bukan sekedar sebutkan rumus fotosintesis. Di bidang sosial, contohnya nih, mengapa orang lebih percaya berita negatif daripada positif? Kamu harus analisis dengan teori kognitif sosial. Di C2 di sini berarti kamu harus bisa menghubungkan teori dengan fenomena aktual. Di kawan-kawan kita teknik nih, contohnya rancangan sistem sederhana untuk mengurangi panas berlebih pada laptop. Kamu bukan saja hanya menghafal nama komponen, tapi harus paham fungsi dan kreativitas dan juga solusi. Selesai dari kita tahu apa saja kegiatan C2, tentu kita harus latihan dan ada tolak ukurnya. Semua itu harus dapat diukur. Contohnya nih, di bidang sains. Mengapa astronot bisa melayang di bulan meski masanya sama dengan di bumi? Di bidang sosial, jika media sosial hilang besok, gimana nih? Gimana dampaknya pada demokrasi? Mungkin contohnya terlalu berat, tapi kamu bisa tulis di komen. Kamu pasti merasa pernah gini, kamu sudah belajar selama semalaman, tapi kok masih nggak paham-paham. Itu terjebak di hafal tanpa mengerti. Coba tes diri kamu. Bisa nggak kamu jelaskan materi ini ke adik kelas? Atau bisa nggak jawab pertanyaan kenapa atau gimana kalau? Nah,
Kalau kamu punya satu materi, kamu bisa jelaskan ke orang lain. Nah, di situ kamu sudah menguasai C2. Di dunia yang makin kompleks, hafalan saja nggak cukup. C2 adalah kunci untuk jadi mahasiswa yang kritis, lulus dengan kompeten, dan siap kerja. Mulai sekarang, tanya diri kamu, aku sudah paham atau cuma hafal? Oke, gengs, jangan lupa share pengalamanmu belajar C2 di komentar. Bagikan juga ke teman yang masih suka SKS. Siapa sih di sini yang masih suka sistem kebut semalam? Pasti masih ada aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Like kalau bantu, subscribe Kak untuk konten bermutu. Thank you, gengs.